dapat digunakan untuk menentukan beberapa karakteristik dan optimasi dalam pengambilan keputusan suatu sistem antrian. Komponen-komponen yang termasuk ke dalam sistem antrian ada yang pertama itu populasi masukan. Dalam praktiknya, setiap sistem antrian punya populasi input yang terbatas. Jika menghadapi populasi pelanggan potensial yang cukup besar, maka hal itu dapat dikatakan sebagai input populasi terbatas. Yang kedua, ada distribusi kedatangan. Distribusi kedatangan ini menggambarkan bagaimana distribusi pelanggan masuk ke dalam suatu sistem. Yang ketiga, ada distribusi pelayanan. Distribusi pelayanan menunjukkan pelanggan yang mana yang akan dilayani lebih dulu. Pedoman umum biasanya digunakan dalam disiplin pelayanan, yaitu ada FCFS dan LCFS. Nah, kalian tahu nggak FCFS itu apa dan LCFS itu apa? Nah, FCFS itu first come first serve dan LCFS adalah last come first serve. Jadi FCFS itu yang datang dahulu, nah itu yang dilayani. Kalau LCFS yang datang terakhir, itu yang pertama dilayani. Itu bedanya. Nah, yang keempat ada fasilitas pelayanan. Fasilitas pelayanan ini mengelompokkan fasilitas pelayanan menurut jumlah yang tersedia. Sistem single channel biasanya itu merupakan sistem yang terdiri dari satu saluran untuk memasuki sistem pelayanan dengan satu fasilitas pelayanan. Di sini ada gambarnya. Nah, jadi sistem single channel itu, misal kita masuk dari satu pintu, dan di situ hanya ada satu fasilitas pelayanan. Jadi tidak ada cabang-cabang. Yang kelima, ada distribusi pelayanan. Distribusi pelayanan dapat ditetapkan berdasarkan salah satu dari dua cara. Cara yang pertama yaitu berapa banyak pelanggan yang dapat dilayani per satuan waktu. Cara yang kedua, berapa lama setiap pelanggan dapat dilayani. Nah, komponen sistem antrian yang keenam yaitu kapasitas sistem pelayanan. Kapasitas sistem pelayanan sama dengan memaksimumkan jumlah pelanggan yang diperkenankan masuk ke dalam sistem tersebut. Nah, kapasitas sistem mungkin terbatas atau juga bisa mungkin tidak terbatas. Ada beberapa notasi yang digunakan dalam sistem antrian. N kecil itu menunjukkan jumlah pelanggan dalam sistem. Untuk P, N itu probabilitas kepastian dari N itu. Nah, untuk lambda itu sendiri merupakan jumlah rata-rata pelanggan yang datang per satuan waktu. Dan untuk mu, yaitu jumlah rata-rata pelanggan yang dilayani per satuan waktu. Hati-hati ya, kebalik antara lambda dan mu. Kalau lambda itu jumlah rata-rata pelanggan yang datangnya. Nah, kalau mu itu jumlah rata-rata pelanggan yang dilayaninya. Dan untuk P besar biasa itu termasuk tingkat intensitas fasilitas pelayanan. Nah, ada lagi 1 per mu. 1 per mu itu adalah waktu rata-rata pelayanan. 1 per lambda adalah waktu rata-rata antar kedatangan. Hati-hati di sini juga bisa saja terbalik nanti dalam perhitungannya. Dan untuk S adalah jumlah fasilitas pelayanan. Di sini ada beberapa rumus dalam teori antrian. Yang pertama, jika probabilitas tidak adanya pelanggan dalam suatu sistem antrian, maka rumus yang digunakan yaitu P0 sama dengan 1 min lambda per mu. Jadi P0 itu bisa melambangkan probabilitas tidak adanya pelanggan dalam suatu sistem. Nah, tadi lambda itu sendiri merupakan jumlah rata-rata pelanggan yang datang per satuan waktu, dan untuk mu sendiri
merupakan jumlah rata-rata pelanggan yang dilayani per satuan waktu tersebut. Kemudian, jika probabilitas terdapat N pelanggan dalam suatu sistem antrian, maka rumus yang digunakan yang ini, di mana Pn sama dengan lambda per mu dikali P0 pangkat N. Terus ada yang ketiga, yaitu rata-rata jumlah pelanggan dalam suatu sistem antrian. Nah, jumlah pelanggan yang ada dalam suatu sistem antrian itu seperti pelanggan yang menunggu untuk dilayani. Di sini bisa menggunakan rumus L sama dengan lambda per mu min lambda. Dan rata-rata jumlah pelanggan yang berada dalam baris antrian ini menggunakan rumus L sama dengan lambda kuadrat per mu dikali mu kurangi lambda. Ada lagi, selanjutnya waktu rata-rata dihabiskan seorang pelanggan dalam keseluruhan sistem antrian tersebut. Jadi di sini seperti waktu menunggu untuk dilayani. Nah, ini menggunakan rumus W sama dengan 1 per mu dikurangi lambda. Atau juga bisa L per lambda. Waktu yang dihabiskan seorang pelanggan untuk menunggu dalam antrian sampai dilayani itu bisa menggunakan rumus WT sama dengan lambda per mu dikali mu kurangi lambda. Terus untuk probabilitas bahwa pelayan sedang sibuk dikenal dengan faktor utilisasi. Nah, ini tuh seperti probabilitas seorang pelanggan harus menunggu karena pelayannya itu sedang sibuk melayani yang lain terlebih dahulu. Itu menggunakan rumus PW sama dengan lambda per mu. Dan untuk probabilitas bahwa pelayan menganggur atau unit pelayanan kosong, jadi si pelayan itu yang menunggu pelanggan. Nah, di sini bisa menggunakan rumus I sama dengan 1 min U atau 1 min lambda per mu. Langkah-langkah yang biasa digunakan dalam sistem antrian secara umum yaitu yang pertama menentukan sistem antrian apa yang harus dipelajari. Yang kedua, tentukan model antrian yang cocok dalam menggambarkan sistem tersebut. Yang ketiga, gunakan formula matematik atau model simulasi untuk menganalisa model antrian. Nah, ada model antrian jalur tunggal. Untuk model antrian jalur tunggal, di sini untuk M pertamanya itu merupakan rata-rata kedatangan yang mengikuti distribusi probabilitas Poisson. Dan untuk M kedua, tingkat pelayanan yang mengikuti distribusi probabilitas Poisson. Dan untuk nilai satunya itu merupakan jumlah fasilitas pelayanan dalam sistem satu saluran. Misal di sini ada asumsi-asumsi untuk antrian yang jalur tunggal. Yang pertama seperti kedatangan dilayani atas dasar first in first out (FIFO) dan setiap kedatangan menunggu untuk dilayani terlepas dari panjangnya antrian. Yang kedua, kedatangan tidak terikat pada kedatangan yang sebelumnya. Hanya saja jumlah kedatangan rata-rata tidak berubah menurut waktu. Yang ketiga, kedatangan digambarkan dengan distribusi probabilitas Poisson dan datang dari sebuah populasi yang tidak terbatas, atau populasinya itu sangat besar. Yang keempat, waktu pelayanan bervariasi dari satu pelanggan dengan pelanggan yang berikutnya dan tidak terikat satu sama lainnya. Tetapi tingkat rata-rata waktu pelayanan tersebut dapat diketahui. Yang kelima, waktu pelayanan sesuai dengan distribusi probabilitas eksponensial negatif. Selanjutnya, tingkat pelayanan lebih cepat daripada tingkat kedatangannya. Nah, untuk itu sendiri, merupakan jumlah kedatangan rata-rata per satuan waktunya. Untuk M itu sendiri merupakan jumlah orang yang dilayani per satuan waktunya. Panjang antriannya itu biasanya tidak terbatas, jumlah pelanggannya juga tidak terbatas. Di sini ada suatu contoh,
Misal, ada UDABC mengoperasikan satu buah pompa bensin dengan satu orang pekerja, yaitu Ali. Di sini seperti kasus di SPBU. Yang ini, karena kan di sini ada hanya satu pompa ya bensinnya. Nah, untuk rata-rata tingkat kedatangan kendaraan mengikuti distribusi Poisson, yaitu 20 kendaraan per jam. Rata-rata tingkat kedatangan kendaraan per satuan waktu itu berarti ini yang 20 ini termasuk lambda. Nah, dan Ali dapat melayani rata-rata 25 kendaraan per jam. Yang nilai 25 ini termasuk mu. Jika diasumsikan model sistem antrian yang digunakan adalah MN1, hitunglah tingkat intensitas kegunaan pelayanan. Terus hitung juga jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan dalam sistem tersebut. Hitung juga jumlah kendaraan yang diharapkan menunggu dalam antrian. Hitung juga waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan selama dalam sistem. Dan yang terakhir, hitung waktu yang diperlukan oleh setiap kendaraan untuk menunggu dalam antrian. Nah, tadi kan udah diketahui, mu-nya itu kan 20, lambdanya itu 20, mu-nya itu 25. Untuk yang pertama, P itu intensitas, maka kita gunakan rumus lambda per mu. Lambdanya sendiri 20, mu-nya 25, maka 20 dibagi 25 yaitu 0,8. Jadi, Ali akan sibuk melayani kendaraan selama 80% dari waktunya. Nah, untuk 20%-nya lagi, itu waktu untuk dia istirahat atau menganggur. Dari mana 20% ini didapatkan? Itu seperti menggunakan rumus peluang, 1 min P. Untuk P-nya sendiri kan tadi yang 0,8. Nah, 1 dikurangi 0,8 yaitu 0,2, jadi 20%. Untuk soal yang kedua, berapa sih jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan dalam sistem? Nah, jumlah kendaraan yang diharapkan dalam suatu sistem antrian bisa dihitung dengan menggunakan rumus L sama dengan lambda per mu dikurangi lambda. Nah, untuk lambdanya itu sendiri 20, dibagi mu dikurangi lambda, 25 dikurangi 20. 25 kurangi 20 itu 5, jadi 20 dibagi 5, hasilnya 4. Nah, angka 4 ini menunjukkan bahwa Ali dapat mengharapkan 4 kendaraan yang berada dalam sistem antrian tersebut. Soal yang ketiga, berapa sih jumlah kendaraan yang diharapkan menunggu dalam antrian tersebut? Nah, ini bisa dihitung dengan rumus LQ sama dengan lambda kuadrat dibagi dengan mu dikali mu dikurangi lambda. Jadi 20 kuadrat dibagi 25 dikurangi 25 kurangi 20. Nah, 25 kurangi 20-nya itu sendiri 5. 25-nya dikali 5, hasilnya 125. Untuk 20 kuadratnya itu sendiri, 20 kali 20, hasilnya berapa? 400. 400 dibagi 125, hasilnya 3,2. Jadi, kendaraan yang menunggu untuk dilayani dalam sistem antrian itu sebanyak 3,2 kendaraan. Nah, di sini kan ini bilangan desimal ya. Untuk kendaraan itu sendiri kan harusnya bilangan integer. Jadi kita bisa bulatkan ini menjadi 4. Soal selanjutnya, berapa sih waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan selama dalam menunggu antrian pelayanan? Itu bisa dihitung dengan menggunakan rumus W sama dengan 1 dibagi mu dikurangi lambda. Mu kurangi lambdanya itu sendiri 5, jadi 1/5 atau 0,2 jam. 0,2 jam itu berarti 12 menit. Jadi, waktu rata-rata kendaraan menunggu dalam sistem selama 12 menit.
Dan soal yang terakhir, yaitu berapa sih waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan untuk menunggu dalam antrian? Itu bisa menggunakan rumus WQ sama dengan lambda dibagi mu dikali mu kurangi lambda. Lambdanya itu sendiri kan 20. Nah, tadi mu dikurangi lambdanya itu 5. 5 dikali 25, 125. Maka 20 dibagi 125 hasilnya 0,16 jam. Atau kalau dikonversi ke dalam menit itu sekitar 9,6 menit. Nah, itu jadi waktu rata-rata kendaraan menunggu dalam antrian itu selama 9,6 menit. Di sini juga bisa kita gunakan pengolahan data pada teori antrian ini menggunakan software WinQSD. Tapi karena software ini terbatas pada sistem Windows-nya, kita gunakan aja software POM-QM juga bisa. Di sini ada langkah-langkahnya untuk pengolahan menggunakan WinQSD. Untuk yang pertama seperti buka WinQSD-nya, terus kita klik analisis antrian, terus kita pilih menu. Nah, yang kedua itu nanti kita masukkan nilai-nilainya itu sesuai pada kasus antrian tersebut. Yang ketiga, kita klik solve dan analisis. Terus, kemudian kita klik solve the performance. Maka hasilnya akan didapatkan. Nah, hasil dari pengolahan menggunakan WinQSD ini menunjukkan hasil yang sama dengan pengolahan manual yang tadi, yaitu untuk tingkat utilitas sistemnya sebesar 80%. Kecilan ya, nanti bisa terbesar nih. Utilitas sistem, overall system utilization. Ini 80%, jadi sama ya kayak tadi. Terus untuk rata-rata customer dalam sistemnya itu adalah 4. Nih. Average number of customer in the system itu 4, sama kendaraan yang menunggu untuk dilayani dalam antrian sebanyak 3,2. Nih, yang ini. Average number of customer in the QWW atau LQ itu 3,2. Waktu rata-rata kendaraan menunggu dalam sistem selama 12 menit. Yang ini 0,2 jam. Average time customer spend in the system. Dan untuk waktu rata-rata kendaraan menunggu dalam antrian itu 9,6 menit. Yang average time customer spend in the QWW. Di sini ada model antrian jalur ganda. Kalau yang tadi kan jalur tunggal, nah ini jalur ganda. Untuk jalur ganda itu sendiri, ini menggunakan disiplin antrian pertama datang, yang pertama dilayani, yang FCFS. Terus, jumlah kedatangan tiap satuan waktunya itu berdasarkan distribusi Poisson. Waktu pelayanan berdistribusi eksponensial. Populasinya itu tidak terbatas, fasilitas pelayanannya lebih dari 1, kalau tadi cuma 1, terus panjang antriannya itu tidak terbatas, tingkat rata-rata kedatangannya itu lebih kecil daripada tingkat rata-rata pelayanan, P0-nya merupakan probabilitas tidak adanya konsumen dalam sistem. Jadi semua pelayanan itu menganggur. Parameter model pelayanan multiple ada seperti lambda untuk tingkat kedatangannya, mu untuk tingkat pelayanannya, dan C itu untuk jumlah pelayan. Dan untuk C mu itu sendiri adalah rata-rata pelayanan efektif sistem tersebut, di mana nilainya harus melebihi tingkat kedatangannya. Nah, di sini ada rumus-rumusnya, bisa dilihat, nanti saya perbesar. Nah, untuk probabilitas tidak adanya pelanggan dalam sistem, itu bisa menggunakan rumus P0 yang ini.
Dan untuk probabilitas terdapat N pelanggan dalam sistem antrian, bisa gunakan rumusnya ini. Untuk jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem antrian tersebut, misalkan bisa gunakan rumus yang L ini, dan untuk waktu rata-rata yang dihabiskan pelanggan dalam sistem antrian tersebut, bisa gunakan rumus yang W dengan L per lambda. Dan untuk jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian tersebut, ini bisa menggunakan rumus yang ini. Waktu rata-rata yang dihabiskan pelanggan dalam antrian menunggu untuk dilayani menggunakan rumus yang ini. Probabilitas seorang pelanggan yang datang dalam sistem tersebut harus menunggu untuk dilayani, itu bisa menggunakan rumus yang ini. Nah, jika C sama dengan 1, maka terdapat satu pelayan. Maka formula tersebut menjadi formula pelayanan tunggal. Nah, jadi C ini itu harus lebih dari 1 untuk pelayanan multiple. Di sini ada contoh soal yang mengilustrasikan analisis sistem antrian pelayanan tunggal dan pelayanan multiple, termasuk menentukan karakteristik operasi untuk tiap-tiap sistem tersebut. Contohnya, petugas baru untuk pelayanan pinjaman pada bank BCD mewawancara seluruh nasabah yang ingin membuka rekening pinjaman baru. Tingkat kedatangan para nasabah tersebut adalah 4 nasabah per jam. Berdasarkan distribusi Poisson, dan petugas rekening tersebut menghabiskan waktu rata-rata 12 menit untuk setiap nasabah yang ingin membuka rekening baru. Kita tentukan karakteristik operasinya. P0-nya, L-nya, LQ-nya, W-nya, WQ-nya, dan PW-nya untuk sistem ini. Caranya, kita tentukan dulu lambda mu-nya. Untuk lambdanya itu 4 nasabah per jam kedatangannya, untuk mu-nya 5 nasabah. Nah, probabilitas tidak adanya nasabah dalam sistem berapa sih? Nah, terus jumlah nasabah rata-rata dalam sistem, kita juga bisa tentukan jumlah nasabah rata-rata dalam baris antrian, waktu rata-rata yang dihabiskan seorang pelanggan dalam keseluruhan sistem antrian, waktu rata-rata yang dihabiskan seorang pelanggan untuk menunggu dalam antrian sampai dilayani. Nah, karakteristik operasinya, ini tuh termasuk pelayanan multiple. Jadi untuk lambdanya 4, mu-nya 5, dan C-nya itu 2. Probabilitas tidak adanya nasabah dalam sistem itu bisa dihitung seperti ini, dan hasilnya yaitu 0,429. Untuk jumlah nasabah rata-rata dalam sistem antrian bisa dihitung dengan menggunakan rumus yang L ini, dan didapatkan hasil yaitu 0,952. Untuk jumlah nasabah rata-rata dalam baris antrian bisa dihitung dengan menggunakan rumus yang LQ, yaitu L min lambda per mu, maka hasilnya itu 0,152. Untuk waktu rata-rata yang dihabiskan seorang pelanggan dalam keseluruhan sistem antrian, bisa dihitung dengan menggunakan rumus yang W, didapatkan hasil 0,238 jam. Nah, dalam antrian ini sendiri, kalau untuk waktu, kita di sini tuh menggunakan jam kalau dalam antrian. Jadi, kalau ingin dikonversi ke menit, itu tinggal dikalikan 60. Nah, untuk waktu rata-rata yang dihabiskan seorang pelanggan untuk menunggu dalam antrian sampai dilayani, didapatkan hasil 0,038 jam. Untuk probabilitas petugas rekening baru akan sibuk dan nasabah harus menunggu, didapatkan hasil 0,229. Ini probabilitas petugas rekening akan sibuk. Nah, ini hasil dari perhitungan yang tadi. Jika 1 petugas, hasilnya segini. Dan jika 2 petugas, maka hasilnya segini. Untuk P0 itu sendiri, ini probabilitas tidak adanya pelanggan. L itu sendiri merupakan jumlah nasabah rata-rata dalam sistem antrian.
W0 itu merupakan waktu yang dihabiskan pelanggan dalam sistem antrian. LQ itu jumlah nasabah dalam baris antrian. WQ itu waktu yang dihabiskan untuk menunggu dilayani. Dan PQ itu termasuk probabilitas petugas sibuk dan nasabah menunggu. Baik, sekian penjelasan materi teori antrian ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam ucapan kata-katanya ataupun tadi penulisan rumus maupun perhitungannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.